Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal insan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi wali adnan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman. Alhamdulillah, ada beberapa nama-nama Allah daripada Asma'illah al-Husna yang sebelumnya sudah dibahas dan insya Allah akan kita sama-sama lanjutkan seiring pembahasan mengenai tentang Al-Quranul Karim daripada surah Al-Fatihah hingga akhir. Semoga nanti kita semua ini bisa mengamalkan, mengambil iktibar dan pelajaran sehingga sama-sama untuk bisa belajar dan memahaminya insya Allah. Dan kemudian rencananya seiring perihal Asma'illah al-Husna akan dilanjutkan dengan membahas satu persatu daripada surah-surah yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dengan harapan kita bisa mengetahui kenapa surah itu dinamakan demikian, dan kita akan membahas sebahagian ayat-ayat yang perlu dibahas dalam tiap-tiap surah itu nantinya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Pengertian ini hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, baik itu belajar membaca Al-Quranul Karim atau belajar menulis Al-Quran atau belajar tafsir Al-Quran atau juga belajar apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Nah, nantinya kita insya Allah akan membicarakan tiap-tiap surah yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu ada 114, dan mudah-mudahan nanti kita semua ini termasuk ke dalam golongan yang ada di dalam hadisnya baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dan kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda lagi, man ahabba ay yuhibbullahu wa rasulih falyanzur fa in kana yuhibbu Qur'an fa huwa yuhibbullahu wa rasulah. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hendaknya ia menengok, menanyakan kepada dirinya apakah ia cinta kepada Al-Quran. Karena kalau ia cinta kepada Al-Quranul Karim akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kemudian hadis daripada baginda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Zar al-Ghifari, ya Abu Zar, ya antaghdu wa fata'allama hayatan min kitabillah khairun min an tusalli ya mi'at raq'ah. Hai Abu Zar, sungguh kamu pergi dari rumah ke tempat pengajian lalu kamu belajar satu ayat di dalam Al-Quran, itu lebih baik bagi engkau daripada engkau duduk di rumah kemudian mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Nah, jadi harapan kita semua ini akan mendapatkan apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita membicarakan kandungan di dalam surah-surah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka terlebih dahulu kita perlu dan wajib mengetahui tentang hurumatul Quran, artinya kehormatan Al-Quran yang mesti kita jaga. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran afdalu min kulli syai. Al-Quran itu lebih afdal dari tiap-tiap sesuatu karena itu adalah kalam Allah. Fama wakkara Al-Quran faqad wakkara Allah. Orang yang menghormati Al-Quranul Karim berarti ia menghormati Allah Subhanahu wa taala. Wa man istakhaffa bil Quran, siapa yang memperenteng Al-Quran, meremehkan dengan Al-Quran, istakhaffa bihaqqillah, berarti ia memperenteng daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini dulu yang mesti kita ketahui sebelum kita membicarakan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah persiapan kita, bekal kita agar Al-Quran ini menjadikan syafaat bagi kita. Kalau kita semua bisa menjaga hulumul Quran, kehormatan Al-Quran, sehingga para ulama-ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu ataupun para ulama mutaakhirin, mereka menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh orang yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, an la yamasya illa qail, yang termasuk daripada kehormatan Al-Quran bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali suci daripada hadas kecil maupun besar dan suci daripada najis. Contohnya kalau kita ni hendak menyentuh Al-Quran, tangan kita ni jangan sampai kotor atau ada najis.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an menyatakan di dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh daripada Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci, daripada hadas kecil, hadas besar, serta suci tangannya daripada kotor dan najis. Contohnya kita nih lagi di masjid atau di rumah atau di situ ada lemari yang di dalamnya ada Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita ini dalam keadaan tidak suci, maka tidak boleh kita menyentuhnya, menyentuh mushaf Al-Quran. Maka ambillah wudhu terlebih dahulu, kemudian menyentuh Al-Quran. Demikian adabnya. Dan yang kedua ialah ayyunazzifahu minan najis wa min rihin karih, bahwa ia membersihkan mulutnya daripada najis ataupun bau yang tidak nyaman. Jadi mesti kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Quran itu mulut kita bersih atau suci. Makanya ada sunnahnya kita memakai siwak atau anjuran untuk membersihkan mulut kita sebelum kita membaca Al-Quranul Karim. Contohnya kalau gusi kita ini berdarah, jangan hendak kita membaca Al-Quran. Mulut kita di dalam rongga ada darah, ada najis, jangan kita berani hendak membaca Al-Quranul Karim. Karena demikian itu ada pendapat ulama yang mengatakan hukumnya haram. Karena sunnahnya kan hendaknya kita membersihkan mulut sebelum kita ingin membaca Al-Quran. Ada seorang imam berkata, yakni Yazid bin Abdul Malik, inna afwahakum tariqun min turukil Quran fatahhiruha wa nazzibuha mastata'tum. Mulut kamu itu adalah satu jalan daripada jalan-jalannya Al-Quran, maka hendaklah engkau membersihkan ia daripada kotoran-kotoran. Mastata'tum, sekuasa kamu, semampu kamu. Sehingga tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan mulut kita ini ada najis ataupun bau yang tidak nyaman. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Tidak boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan haid, nifas. Dan tidak boleh kita membaca Al-Quran di tempat qada hajat. Adapun terkecuali kepada perempuan-perempuan yang penghafal Al-Quran, maka boleh ia membaca Al-Quran tetapi di dalam haid. Dan ada pula lagi bagi perempuan-perempuan yang mengajar sebagai guru Al-Quran, maka boleh ia membaca Al-Quran namun dengan cara membacanya separuh-separuh atau terpotong-potong. Dan ada lagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa haram pula kita membaca Al-Quran waktu kita buang angin. Contohnya tiba-tiba nih kita membaca Al-Quran terus tiba-tiba kentut dan kemudian kita melanjutkan bacaan kita. Nah, itu tidak boleh. Maka pada saat itu berhenti kemudian melanjutkannya dengan mengambil air wudhu kemudian membaca Al-Quran lagi. Dan ada juga pendapat sebahagian para ulama yang mengatakan bahwa hukum yang demikian itu makruh. Nah, jadi itulah yang termasuk kepada hurumatul Quran, kehormatan Al-Quran yang mesti kita jaga. Yang ketiga ialah ayyastawiyya qa'idan wa la yakuna muttaqi'ah, bahwa hendaknya ketika kita ingin membaca Al-Quranul Karim maka duduklah dengan tegak, jangan duduk bersandar. Itu termasuk afdolnya. Kalau kita membaca Al-Quran sambil bersandar, tidak hukumnya haram, tidak pula hukumnya makruh. Cuman afdolnya ketika kita hendak membaca Al-Quran maka duduklah dengan tegak. Dan yang keempat ialah ayyal basyasyaba nazifin wa tajammulin ni'annahu munajin rabbah, bahwa dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang elok, karena pada saat itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita membaca Al-Quran mesti kita perhatikan pakaian kita. Pakaian kita mesti menutup aurat, walaupun di tempat seorangan, walaupun di tempat yang sunyi, di kamar yang terkunci. Walaupun demikian itu ketika kita hendak membaca Al-Quran maka tetap kita menutup aurat. Ini perhatian khusus kepada perempuan, ibu-ibu, maka sebaiknya menutup aurat kalau hendak membaca Al-Quran. Karena yang dipegang ini adalah kitab Allah, yang dibaca ini adalah kalamullah, yang dihadapi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cocok kalau hendak membaca Al-Quran dalam keadaan membuka aurat. Dan setelah kita menutup aurat, wa tajammulin, dan pakaian yang indah, bi'annahu munajin rabbah, karena kita ini hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sedang berdialog dengan Allah, maka mesti pakaian yang elok, pakaian yang bersih, pakaian yang menutup aurat, maka barulah kita hendak membaca Al-Quranul Karim dengan keadaan yang rapi tersebut.